Natal seringkali menimbulkan polemik. Ada yang mengatakan, jangan merayakan Natal, itu hari rayanya orang kafir. Nanti ikut-ikut kafir. Ada pula gereja tertentu yang mengatakan, kalau tidak tanggal 25 Desember, tidak sah merayakan Natal. Harus tanggal 25 Desember. Karena Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ada yang mengatakan, tidak penting 25 Desember. Sebelumnya pun boleh, sesudahnya pun boleh. Jadi ada polemik, kapan sebetulnya Yesus lahir? Lalu beberapa teori dimunculkan untuk meyakinkan orang bahwa Yesus memang lahir tanggal 25 Desember. Ini bukan hari rayanya orang kafir, bukan hari raya Dewa Matahari. Lalu saya beri contoh ya, misalnya karena mereka masih rindu pada perayaan-perayaan mereka, ya, perayaan-perayaan mengenang Dewa Matahari. Maka ditetapkanlah tanggal 25 Desember ini sebagai hari raya kelahiran Kristus. 25 Desember, orang-orang yang dulu memuja matahari dan sulit menerima Kristus, kemudian ditunjukkan, matahari sejati adalah Yesus Kristus, bukan matahari yang di atas itu. Natal seringkali menimbulkan polemik. Ada yang mengatakan, jangan merayakan Natal, itu hari rayanya orang kafir. Nanti ikut-ikut kafir. Ada pula gereja tertentu yang mengatakan, kalau tidak tanggal 25 Desember, tidak sah merayakan Natal. Harus tanggal 25 Desember. Karena Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ada yang mengatakan, tidak penting 25 Desember. Sebelumnya pun boleh, sesudahnya pun boleh. Jadi ada polemik, kapan sebetulnya Yesus lahir? Lalu beberapa teori dimunculkan untuk meyakinkan orang bahwa Yesus memang lahir tanggal 25 Desember. Ini bukan hari rayanya orang kafir, bukan hari raya Dewa Matahari. Lalu saya beri contoh ya, misalnya Gilbert Lumindong ya, seorang pendeta mencoba menunjukkan bahwa Yesus memang lahirnya 25 Desember. Dia hitung berdasarkan teks kitab suci, ketika Maria menerima kabar dikatakan begini di dalam Lukas bab 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi bulan yang ke-6. Lalu dia katakan, menurut orang Yahudi, kalender orang Yahudi, tahun baru itu, Rosh Hashanah, itu bulan September. Jadi kalau bulan September itu mulai tahun baru, lalu dia hitung September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, maka dia bilang bulan ke-6 itu bulan Maret. Jadi Maria menerima kabar bulan Maret, maka lahirnya Desember, pas, dia bilang begitu. Lalu ada juga yang mengatakan, itulah buktinya, maka di dalam gereja Katolik, itu Maria menerima kabar, itu tanggal 25 Maret, sehingga Yesus lahirnya 25 Desember. Itu. Tapi saya katakan kepada kalian, yang menentukan dulu, yang ditentukan lebih dulu adalah tanggal 25 Desember, hari kelahiran Yesus. Baru berdasarkan 25 Desember itu, ditentukanlah hari kabar sukacita, hari Maria menerima kabar, itu tanggal 25 Maret, bukan dibalik. Nah, saya tunjukkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Gilbert Lumindong misalnya, yang mengatakan bulan ke-6. Dan dia hitung bulan ke-6 itu bulan Maret dari bulan September. Memang tahun Yahudi, kalender Yahudi itu tahun barunya mulai bulan September. Memang. Tetapi bulan barunya, bulan pertamanya itu bukan bulan September, tapi bulan Maret April. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda penanggalan Yahudi. Ya, penanggalan Yahudi. Jadi bulan ke-6-nya itu adalah namanya bulan Elul, itu Agustus, pertengahan Agustus sampai pertengahan September. Jadi bulan pertama itu bukan bulan September. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ketika dia mengatakan bulan ke-6, dia hitung bulan ke-6 seakan-akan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, ke-6 dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Dia hitung begitu. Padahal yang dimaksud dengan bulan ke-6, kalau kita baca di dalam teks Lukas bab 1 ayat 26, yang dimaksud bulan ke-6 ini bukan bulan yang ke-6 dalam arti urutannya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga seperti kita Januari, Februari sampai dengan Mei, sampai dengan Juni. Tetapi bulan ke-6 dari peristiwa Sakaria menerima kabar dari malaikat. Itu yang harus dilihat. Kapan? Apa buktinya? Saya tunjukkan buktinya.
Di dalam teks Lukas, kalau kita baca Lukas bab 1 ayat 23, dikatakan, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Itu Zakaria pulang ke rumah setelah menerima kabar dari Zakaria. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Di 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Lalu 6 bulan kemudianlah peristiwa. Jadi 6 bulan setelah peristiwa itu, Maria menerima kabar. Lihat buktinya di ayat 36 dari Lukas bab 1. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Jadi, bulan ke-6 itu adalah bulan ke-6 setelah peristiwa Zakaria menerima kabar malaikat. Jadi yang harus kita cari sekarang, kapan Zakaria menerima kabar? Kapan dia menerima kabar? Kita lihat, disebut bahwa Zakaria itu imam dari golongan Abia. Nah, anak-anak Harun itu dibagi menjadi 24 golongan yang bertugas sebagai imam di Bait Allah. Dari 24 golongan ini, golongan Abia, golongan dari Zakaria, itu mendapat giliran yang ke-8, urutan ke-8. Nah, kalau urutan pertamanya, karena setiap tahun mereka dapat 2 kali giliran, setiap giliran 1 minggu. Kalau urutan pertama yang bertugas di bulan pertengahan Maret dan April, itu bulan pertama, bulan Nisan, maka Zakaria, imam Abia, jadi imam dari golongan Abia yang dapat urutan ke-8, maka dia bertugas kira-kira pertengahan Mei. Ya, ini saya tunjukkan, kira-kira dia bertugas pertengahan Mei, lalu dia bertugas di situ 1 minggu. Waktu itulah dia menerima kabar dari malaikat. Setelah itu, masih ada hari Pentakosta, sehingga dia tidak boleh pulang ke rumahnya setelah menerima kabar itu. Nah, dia pulang ke rumahnya sekitar 2 minggu kemudian. Maka boleh dikatakan, kurang lebih Elisabet mengandung itu pada bulan Juni. Sekitar bulan Juni, awal bulan Juni dia mulai mengandung. Nah, kalau dia mulai mengandung bulan Juni, 6 bulan kemudian, kalau kita hitung Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, maka 6 bulan kemudian setelah Elisabet mengandung itu berarti adalah bulan Desember. Jadi Maria menerima kabar gembira itu pada bulan Desember. Ya, waktu itulah dia mulai mengandung. Kalau dia mengandung mulai bulan Desember, maka kelahiran Yesus itu 9 bulan kemudian, itu sekitar 11 September. Jadi, secara Alkitabiah, sebetulnya Yesus lahirnya sekitar bulan September. Dan ini lebih masuk akal. Mengapa saya katakan lebih masuk akal? Karena dikatakan pada waktu itu, gembala-gembala ada di padang. Nah, bulan September itu belum musim dingin. Ya. Kalau Desember itu pasti sudah musim dingin. Walaupun mungkin dinginnya tidak seperti dingin di Eropa Utara dan sebagainya, tapi tetap itu adalah musim dingin tidak biasa. Gembala-gembala itu tinggal di padang. Kedua, Maria yang harus berjalan ke kota asalnya, itu berjalan begitu jauh. Kalau itu di musim dingin, tentulah sangat berat. Masa kaisar tega menyuruh rakyatnya jalan begitu jauh untuk melakukan cacah jiwa? Jadi, saya simpulkan, Yesus memang lahirnya itu kalau secara Alkitabiah kita runut, itu adalah bulan September. Tapi ini ada maksud dari Lukas maupun dari Matius. Dia mau tunjukkan kepada kita, lihat apa yang terjadi pada bulan September. Di situ ada Sukot, ada perayaan Sukot, ada juga perayaan Yom Kippur. Peristiwa besar pengampunan dosa di situ, hari raya pendamaian. Dan hari raya Sukot, hari raya Pondok Daun, hari raya Tabernakel juga disebut. Itu juga mengenang turunnya Torah, turunnya firman Tuhan, turunnya Sang Sabda. Ya, sabda Allah kepada manusia. Dan Yesus di sini ditampilkan sebagai sabda yang datang ke dunia. Jadi cerita yang diberikan oleh Lukas mempunyai makna yang luar biasa. Yesuslah sang sabda ilahi yang diturunkan oleh Allah. Sang sabda yang menjadi manusia. Dan lihat peristiwa dia, Maria menerima kabar,
itu dikaitkan juga dengan peristiwa penahbisan bait Allah. Dan di situ ada peristiwa terang, perayaan terang. Dan Yesus terang sejati yang diwartakan oleh malaikat kepada Maria bahwa akan muncul darimu terang yang sejati, yaitu Yesus Sang Penyelamat ini. Nah, lalu mengapa dibuat tanggal 25 Desember? Kita tidak boleh menyangkal penetapan tanggal 25 Desember ini adalah perbuatan dari latar belakangnya memang latar belakang dari apa yang disebut dengan peristiwa pemujaan kepada dewa matahari, ya, yaitu perayaan Saturnalia di Romawi. Ya. Perayaan Saturnalia ini itu dipakai oleh orang-orang Romawi zaman dulu untuk merayakan terbitnya matahari. Jadi setelah matahari beredar, dia sampai pada kutub paling selatan, itu hari yang terpendek, dan dari situ matahari dilihat lenyap dari peredarannya, tidak kelihatan. Nah, ketika dia sampai di kutub selatan, titik paling selatan, lalu ke matahari kembali perlahan-lahan ke utara. Maka orang-orang Eropa, khususnya orang-orang Romawi, merayakan peristiwa ini sebagai lahirnya matahari, sebagai lahirnya dewa matahari, dan mereka merayakan dengan penuh sukacita. Mereka bagi-bagi hadiah dan sebagainya, ya, penuh sukacita. Nah, ketika kekristenan menjadi agama kekaisaran, apa yang dibuat oleh kaisar? Apa yang kemudian dibuat oleh gereja? Mereka merasa orang-orang yang menjadi Kristen dari yang semula penyembah dewa matahari, mereka tidak begitu gampang beralih dari menyembah dewa matahari ke menyembah Yesus Kristus, karena mereka masih rindu pada perayaan-perayaan mereka, ya, perayaan-perayaan mengenang dewa matahari. Maka ditetapkanlah tanggal 25 Desember ini sebagai hari raya kelahiran Kristus. 25 Desember, orang-orang yang dulu memuja matahari dan sulit menerima Kristus, kemudian ditunjukkan, matahari sejati adalah Yesus Kristus, bukan matahari yang di atas itu. Dan Allah itu adalah Allah Raja semesta alam. Apa artinya Raja semesta alam? Di dalam bahasa Ibrani, Raja semesta alam disebut Adonai Sebaot. Sebaot itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Raja semesta alam, maksudnya Raja matahari, bulan, dan bintang. Pokoknya semua bala tentara langit, karena Sebaot di dalam bahasa Ibrani sebenarnya berarti bala tentara. Nah, bala tentara itu adalah matahari, bulan, bintang, dan lain-lain, semua yang ada di angkasa. Nah, sekarang siapa Raja semesta alam itu? Allah. Dan dia kini lahir baru di dalam diri Yesus Kristus. Allah menjadi manusia. Dialah matahari sejati. Dialah Allah yang sesungguhnya. Karena itu, bagi saya, kenapa kita takut mengakui bahwa 25 Desember itu ditetapkan oleh Paus Julius pertama sebagai hari raya kelahiran Yesus. Baru pada abad keempat. Dulu banyak yang menolak. Bahkan gereja-gereja di Yerusalem pun sebenarnya awalnya menolak. Baru abad ke-6 sebetulnya gereja menerima 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Karena mereka melihat maknanya bahwa Yesus ini adalah matahari sejati. Dan orang-orang yang dulu memuja matahari pun kini mengalihkan kepercayaannya mereka bukan kepada sang matahari yang mereka lihat itu, tetapi kepada Yesus Kristus.